Ketika Syawal hampir pergi, ketika malam mulai lengang, ketika takbir tak lagi terdengar di setiap rumah, ketika kue-kue di meja mulai habis, dan ketika hati mulai kembali sibuk dengan dunia, saat itulah, tanpa kita sadari, Syawal perlahan hampir pergi. Tidak ada suara perpisahan, tidak ada pengumuman, tidak ada tanda-tanda. Syawal pergi diam-diam, meninggalkan pertanyaan, apakah kita masih membawa Ramadan di dalam hati, atau kita telah meninggalkannya bersama waktu. Inilah kisah pujangga, tentang seseorang yang menyadari bahwa Syawal hampir pergi, namun ia belum sempat memperbaiki diri. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang pemuda bernama Fikri. Ia bukan orang yang buruk, namun juga bukan orang yang terlalu baik. Ramadan kemarin, ia sempat berubah. Ia rajin sholat, ia rajin membaca Al-Quran, ia sering tersenyum, dan ia mudah memaafkan. Namun kini, hari-hari Syawal hampir berakhir, dan Fikri mulai kembali seperti dulu. Sholat mulai terlambat, Al-Quran mulai jarang dibuka, zikir mulai terlupa, dan hatinya mulai kembali gelisah. Suatu sore, Fikri duduk di beranda rumahnya. Langit tampak jingga, angin berhembus pelan. Tiba-tiba, ia melihat seorang lelaki tua berjalan pelan. Lelaki itu dikenal sebagai seorang pujangga desa. Namanya Pak Rahman. Orang-orang sering mendengar nasihatnya, yang sederhana, namun menenangkan hati. Pak Rahman duduk di samping Fikri. "Kenapa wajahmu tampak gelisah, nak?" tanya Pak Rahman dengan lembut. Fikri menarik napas panjang. "Saya merasa Ramadan sudah jauh dari saya, Pak." Pak Rahman tersenyum. "Ramadan memang sudah pergi, tapi apakah kebaikan juga ikut pergi?" Fikri terdiam. Pak Rahman melanjutkan, "Tahukah kamu, yang paling menyedihkan bukan ketika Ramadan pergi, tetapi ketika kebaikan ikut pergi bersamanya." Angin sore semakin terasa. Hati Fikri mulai bergetar. "Syawal hampir pergi, nak," ucap Pak Rahman pelan. "Dan yang akan ditanya bukan berapa banyak kita makan di hari raya, tetapi berapa banyak kita mempertahankan kebaikan setelahnya." Fikri menunduk. Ia teringat, saat Ramadan, ia menangis dalam doa. Ia meminta agar menjadi pribadi lebih baik. Namun kini, ia merasa mulai kembali seperti dulu. Pak Rahman berdiri pelan. "Jangan biarkan Syawal pergi tanpa perubahan." Fikri bertanya, "Lalu bagaimana caranya, Pak?" Pak Rahman tersenyum. "Mulai dari yang kecil, sholat tepat waktu, sedekah walau sedikit, berbuat baik walau sederhana, dan menjaga hati walau sulit. Lakukan sebelum Syawal benar-benar pergi." Pak Rahman pun berjalan perlahan. Fikri masih duduk. Namun kini, hati ini terasa berbeda. Ia masuk ke dalam rumah. Melihat mushaf Al-Quran yang mulai berdebu, ia mengusapnya perlahan. Lalu ia membuka dan membaca. Perlahan, air mata mulai jatuh. Ia sadar, Ramadan memang telah pergi. Namun kesempatan belum pergi. Malam itu, Fikri sholat lebih lama. Ia berdoa, "Ya Allah, jika Ramadan telah pergi, jangan biarkan hamba ikut pergi darimu." Hari-hari berikutnya, Fikri mulai berubah kembali. Ia menjaga sholat, ia membantu tetangga, ia tersenyum lebih sering. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu. Namun Fikri hanya tersenyum, karena ia tahu, ia hanya tak ingin Syawal pergi tanpa meninggalkan kebaikan. Ketika Syawal hampir pergi, ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang kembali seperti sebelum Ramadan. Dan yang kedua, mereka yang menjadikan Ramadan sebagai awal perubahan. Syawal hanyalah jembatan menuju 11 bulan berikutnya. Jika di Syawal kita tetap menjaga kebaikan, maka kita sedang menjaga cahaya Ramadan. Namun jika di Syawal kita kembali lalai, maka kita sedang memadamkan cahaya itu. Maka sebelum Syawal benar-benar pergi, mari bertanya pada diri, apakah kita menjadi lebih baik, atau hanya berubah sementara? Karena sejatinya, yang pergi bukan hanya Syawal,
namun juga kesempatan. Dan semoga ketika Syawal benar-benar pergi, kita masih membawa cahaya Ramadan di dalam hati.